Selamat datang di podcast kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu lahirnya nasionalisme dan peran organisasi pemuda Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan, seperti yang kita tahu, perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya melibatkan tokoh besar, tetapi juga dengan generasi muda yang punya semangat juang luar biasa. Betul banget Nadia, generasi muda zaman dulu sudah menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan untuk menggerakkan perubahan besar. Dan tentunya organisasi pemuda punya peranan yang sangat vital dalam memperjuangkan Indonesia sebagai negara merdeka. Nah, di podcast kali ini kita akan menelusuri bagaimana semangat nasionalisme muncul, bagaimana organisasi pemuda mulai terbentuk, hingga momen bersejarah Sumpah Pemuda yang menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia. Jadi, tetap stay tune di podcast ini ya. Untuk memulai pembahasan, mari kita lihat dulu bagaimana nasionalisme Indonesia. Pertama kali muncul, kita tahu Indonesia pada saat ini terjajah oleh Belanda. Masyarakat Indonesia merasakan ketidakadilan dan penindasan yang sangat mendalam. Tapi, baru pada awal abad ke-20, kesadaran dan pentingnya kebebasan mulai tumbuh di kalangan kaum terpelajar dan intelektual. Nah, benar banget. Ini juga yang melatar belakangi munculnya beberapa tokoh yang menggagas pemikiran kebangsaan. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak perempuan dan pentingnya pendidikan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Jadi, perjuangannya untuk perempuan bukan hanya soal kesetaraan gender, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya kemajuan bangsa. Betul, dan dari sini kita bisa lihat bagaimana kesadaran akan kebebasan mulai tumbuh. Nah, pada tahun 1908, lahirlah organisasi pertama yang cukup terkenal, yaitu Budi Utomo. Walaupun fokus utama Budi Utomo adalah pendidikan, organisasi ini adalah salah satu yang pertama kali menggagas kebangkitan kesadaran nasional di Indonesia. Ya, Budi Utomo bisa dibilang menjadi langkah awal menuju persatuan nasional. Namun, perjalanan panjang menuju kemerdekaan benar-benar terlihat ketika pemuda mulai aktif dalam perjuangan ini kan? Tepat sekali Nadia, organisasi pemuda sangat memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan semangat nasionalisme. Pada awal abad ke-20, banyak organisasi pemuda mulai bermunculan, salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tahun 1911 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri terutama di Belanda. Ya, organisasi ini sangat berperan dalam menggugah kesadaran politik di kalangan pemuda. Mereka tidak hanya terlibat dalam pendidikan, tetapi juga mulai membicarakan ide-ide kemerdekaan. Pada masa yang sama, muncul juga Sarekat Islam dan yang menggabungkan perjuangan ekonomi, sosial, dan politik. Semuanya ini menciptakan semangat kebangsaan yang menggelora. Betul sekali. Dan salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan pemuda adalah Sumpah Pemuda yang kita kenal dengan sangat baik, yaitu pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang menyatakan 3 hal, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini benar-benar menjadi simbol kekuatan persatuan bangsa Indonesia. Meski kita tahu saat itu Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam, tapi melalui Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda itu menyatakan bahwa mereka satu tujuan, yaitu merdeka. Dan ini juga menunjukkan bagaimana pemuda Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya identitas bersama. Meski banyak perbedaan, mereka bisa bersatu dalam satu cita-cita besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, organisasi pemuda semakin aktif dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh besar, tetapi juga melibatkan para pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Ya, dan di masa penjajahan Jepang, meskipun Indonesia berada di bawah kekuasaan yang berbeda, semangat perlawanan tidak pernah padam. Pemuda tetap berjuang bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Mereka terlibat dalam berbagai organisasi yang mendukung kemerdekaan, termasuk organisasi-organisasi yang terbentuk di bawah tanah. Betul sekali. Misalnya, organisasi Gerakan Pemuda Indonesia yang juga terlibat aktif dalam menyebarkan semangat nasionalisme. Mereka terus berjuang dan mempersiapkan Indonesia untuk merdeka.
Bahkan ketika Jepang kalah, Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dan kita tidak bisa melupakan peran para pemuda dalam proses proklamasi kemerdekaan itu. Pemuda seperti Soekarno, Hatta, dan banyak tokoh lainnya yang meskipun masih muda pada waktu itu, memainkan peran kunci dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pemuda Indonesia dulu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu dan punya semangat yang tinggi. Meski dihadapkan pada banyak tantangan, mereka tetap berjuang demi Indonesia yang merdeka. Dan itu adalah warisan yang harus terus kita jaga. Di zaman sekarang, meskipun tantangan kita berbeda, semangat kebangsaan dan persatuan yang dibangun oleh pemuda-pemuda itu tetap relevan. Pemuda sekarang harus melanjutkan perjuangan itu dengan cara mereka sendiri, melalui pendidikan, inovasi, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Setuju Dini, semangat perjuangan yang telah ditanamkan oleh pemuda Indonesia pada masa lalu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya agar Indonesia terus maju dan berkembang. Pemuda adalah masa depan bangsa dan masa depan itu dimulai dari kita semua. Ya, itulah sedikit ulasan tentang bagaimana lahirnya nasionalisme dan bagaimana organisasi pemuda Indonesia berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Semoga podcast ini bisa memberikan kita semua pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah bangsa kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan berbagi informasi ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga semangat kebangsaan.